Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marisa Novianti dengan NIM J1A1182110 dari kelas ketiga 2018. Di sini saya akan membahas terkait COVID-19. COVID-19 atau penyakit pernafasan akut akibat infeksi virus corona. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus SARS. Ditandai dengan demam dan peradangan saluran pernafasan yang dapat menyebabkan pneumonia atau paru-paru berlendir yang mematikan bagi golongan rawan seperti lanjut usia dan diabetes. Adapun manfaat dari rapid test yaitu untuk screening potensi kasus positif virus corona di masyarakat. Rapid test adalah metode screening awal untuk mendeteksi antibodi yaitu IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh apabila ada paparan virus corona. Dengan kata lain, bila antibodi ini terdeteksi di dalam tubuh seseorang, artinya tubuh seseorang tersebut pernah terpapar atau dimasuki oleh virus corona. Yang kedua, kriteria orang yang akan di rapid test. Pertama, orang dalam pengawasan yaitu memiliki demam lebih dari atau sama dengan 38 derajat Celcius atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek, batuk, dan sesak napas, serta memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal baik di Indonesia maupun di luar negeri. Yang kedua, orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan atau PDP. Yang ketiga, orang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi atau kemungkinan besar positif COVID-19. Yang keempat, masyarakat dengan risiko tertular paling tinggi seperti petugas kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19. Yang kelima, masyarakat bekerja di puskesmas atau klinik, serta masyarakat dengan profesi yang interaksi sosial tinggi seperti TNI, polisi, pejabat publik, ulama, petugas bandara, dan pedagang pasar. Alat dan bahan pemeriksaan RDT dan APD COVID-19. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada pemeriksaan rapid test yaitu hanya sampel darah yang produser pemeriksaannya dimulai dengan mengambil sampel darah dari ujung jari yang kemudian diteteskan ke alat rapid test. Selanjutnya, cairan untuk menandai antibodi akan diteteskan di tempat yang sama. Hasilnya akan berupa garis yang muncul 10-15 menit setelahnya. Sedangkan untuk APD COVID-19 yaitu masker. Masker sendiri ini ada dua jenis, umumnya digunakan sebagai APD dalam penanganan pasien COVID-19 atau orang yang dicurigai terinfeksi virus corona, yaitu masker bedah atau masker N95. Yang kedua ada pelindung mata. Pelindung mata terbuat dari bahan plastik transparan yang berfungsi untuk melindungi mata dari paparan virus yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui mata. Alat pelindung ini harus pas menutupi area mata serta tidak mudah berkabut atau mengganggu penglihatan. Yang ketiga ada pelindung wajah. Sama halnya dengan pelindung mata, pelindung wajah juga terbuat dari bahan plastik jernih dan transparan. Jenis APD ini dapat menutup jumlah area wajah mulai dari dahi hingga dagu. Bersama masker dan melindungi mata, pelindung wajah mampu melindungi area wajah dari percikan air liur atau dahak saat pasien COVID-19 batuk atau bersin. Yang keempat ada gaun medis. Gaun medis digunakan untuk melindungi lengan dan area tubuh dari paparan virus selama tenaga medis melakukan prosedur penanganan dan perawatan pasien. Berdasarkan penggunaannya, terdapat dua jenis gaun medis yaitu gaun sekali pakai dan gaun yang bisa dipakai ulang. Gaun sekali pakai adalah gaun yang dirancang untuk dibuang setelah satu kali dipakai. Jenis gaun ini terbuat dari bahan serat sintesis seperti polyester yang dikombinasikan dengan plastik. Sedangkan gaun yang bisa dipakai ulang atau gaun yang dapat digunakan lagi setelah dicuci atau dibersihkan pemakaian hingga maksimal 50 kali selama gaun tidak robek atau rusak. Gaun ini terbuat dari bahan katun atau
sarung tangan medis. Sarung tangan medis digunakan untuk melindungi tangan para petugas medis dari cairan tubuh pasien selama merawat pasien COVID-19. Sarung tangan ini idealnya tidak mudah sobek, aman digunakan, dan ukurannya pas di tangan. Sarung tangan yang sesuai standar penanganan COVID harus terbuat dari bahan karet. Yang keenam ada penutup kepala. Penutup kepala berfungsi untuk melindungi kepala dan rambut para petugas medis dari percikan air liur atau dahak pasien selama mereka merawat atau memeriksa pasien. Penutup kepala harus terbuat dari bahan yang dapat menahan cairan, tidak mudah sobek, dan ukurannya pas di kepala. Jenis APD ini umumnya bersifat sekali pakai. Yang ketujuh ada sepatu pelindung. Sepatu pelindung digunakan untuk melindungi bagian kaki petugas medis dari paparan cairan tubuh pasien COVID-19. Sepatu pelindung umumnya terbuat dari karet dan kain yang akan tahan air dan harus menutupi seluruh kaki hingga betis. Yang keempat, tata laksana atau tahapan pemeriksaan COVID-19. Pertama, tahap administrasi. Tahap pertama adalah pengisian administrasi. Pendaftaran yang hendak menjalankan tes corona harus mengisi formulir yang berisi sejumlah pertanyaan dan data diri. Hal ini dilakukan untuk mengetahui track record atau riwayat dari pendaftar yang ingin melakukan tes virus corona. Yang kedua, tahap wawancara. Setelah menyerahkan formulir yang harus diisi oleh pendaftar, selanjutnya petugas kesehatan akan bertanya terkait keluhan. Petugas akan bertanya gejala apa yang dirasakan atau tidak terkontak dengan pasien positif corona. Petugas ini akan bertanya mengenai riwayat perjalanan, pernah atau tidak ke luar negeri, atau daerah yang telah dikonfirmasi positif virus corona. Semua pendaftar yang datang ke pos pemantauan di rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah akan diarahkan untuk ke medical check up dengan gejala ringan, sedang, ataupun tak bergejala. Pasien akan diarahkan untuk ke medical check up. Yang ketiga, tes medical check up. Setelah melalui 2 tahap sebelumnya, petugas akan menyerahkan untuk tes MCU. Tes tersebut dimulai dari pemeriksaan fisik, berat dan tinggi badan, ukur tensi, tes darah, dan konten paru. Yang perlu ditekankan, tes MCU bukan tes virus corona, sebab hasil tes MCU tidak bisa menunjukkan positif dan negatif corona. Tes MCU hanya bisa melihat gejala klinis yang dialami berdasarkan hasil röntgen paru. Apabila saat MCU ada gejala terjangkit virus corona, maka dilanjutkan dengan tes swab atau usap lendir. Jika MCU yang dilakukan tidak menunjukkan gejala lanjut terserang corona, maka peserta tes corona harus membayar biaya tes tersebut. Yang keempat, tes swab. Tes swab adalah tes yang dilakukan untuk memastikan terjangkit virus corona atau tidak. Tes tersebut dilakukan dengan pengambilan spesimen lendir di saluran pernafasan yang kemudian diteliti apakah mengandung virus corona atau tidak. Cara analisa hasil pemeriksaan RDT COVID-19. Pada alat tes virus corona tersebut terdapat 3 garis indikator yang ditandai dengan C, IgM, dan IgG. Hasil tes bisa muncul dalam kisaran waktu 15 menit setelah sampel darah dilakukan. Jika setelah 15 menit tidak ada satu garis pun yang muncul dari ketiga indikator, maka tes dinyatakan gagal dan harus diulang. Sementara bila hasilnya terdapat garis pada indikator C, berarti hasilnya negatif. Sayangnya, hasil negatif tersebut belum tentu menyatakan bahwa seseorang itu benar-benar negatif, karena antibodi tubuh bisa saja belum terbentuk meskipun sudah ada infeksi. Imunoglobulin akan muncul setelah 6 atau 7 hari tubuh terinfeksi oleh virus. Dia mengatakan masa tersebut dalam masa window
periode atau masa di mana antibodi tubuh belum terbentuk setelah ada infeksi. Dengan begitu, orang yang mendapatkan hasil negatif harus dites ulang selama 10 hari mendatang untuk memastikan apakah benar-benar negatif. Sementara itu, apabila garis muncul pada indikator imunoglobulin atau IgM menunjukkan bahwa seorang berada dalam fase awal infeksi. Jika garis tersebut pada dua indikator yaitu IgM dan IgG, maka pasien sedang berada pada fase infeksi aktif. Jika yang muncul hanya garis pada indikator IgD, dapat diartikan pasien berada pada fase akhir infeksi hingga sembuh atau pernah memiliki riwayat terinfeksi COVID-19. Namun meskipun tes cepat menunjukkan positif, tetap harus dilakukan konfirmasi melalui tes